Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsep etika pada perdagangan di era revolusi industri 4.0. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dewi Titasari, NRP 33, yang kedua Yulistia Koiratul Aini, NRP 45, dan yang ketiga saya sendiri, Avicenna Wirawan, NRP 48. Topik dari materi ini adalah pengertian etika profesi, pengertian perdagangan, pengertian revolusi industri 4.0, karakteristik era revolusi industri 4.0, tantangan di revolusi industri 4.0 dan solusi, karakter para pelaku bisnis pada era revolusi industri 4.0, perilaku perusahaan pelopor di revolusi industri 4.0, serta contoh pelanggaran kode etik di perdagangan. Materi yang pertama, pengertian etika dan profesi. Etika adalah refleksi dari self-control karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kelompok sosial. Etika identik dengan perkataan moral karena menyangkut akhlak manusia. Lalu, untuk profesi sendiri adalah sebuah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan secara formal maupun tidak formal. Selanjutnya, kode etik profesi. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang dijadikan sebagai pedoman kepada anggotanya bagaimana seharusnya berperilaku sekaligus menjamin mutu dari profesi itu sendiri. Lanjut pada pengertian perdagangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa demi memperoleh imbalan atau kompensasi. Lalu jasa apa saja yang dapat diperdagangkan? Jasa yang dapat diperdagangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan dan sosial, jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan jasa lainnya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Dewi Titasari. Dewi Titasari, saya akan melanjutkan presentasi dari Avicenna. Nah, ini merupakan topik tentang revolusi industri, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sendiri merupakan suatu era di mana semuanya sudah bekerja secara komputerisasi dan digitalisasi. Bahkan saat ini sudah banyak robot-robot pintar dan juga mesin-mesin yang sudah digitalisasikan di pabrik-pabrik bahkan di beberapa perusahaan. Dan di mana fungsinya ini adalah untuk mengembangkan secara nanoteknologi dan mempercepat dan mengefisiensikan pekerjaan yang ada di pabrik-pabrik ataupun perusahaan itu sendiri. Dari revolusi industri ini sendiri, banyak komputer-komputer ini diciptakan oleh manusia dengan kemampuan-kemampuan tertentu agar bisa menyamai kemampuan dari manusia itu sendiri dengan menggunakan kecerdasan manusia sebagai titik dasar yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Pada revolusi industri itu sendiri, terdapat beberapa karakteristik yang ada di revolusi industri 4.0 itu sendiri, di mana karakteristik ini dibagi menjadi 5 bagian. Untuk karakteristik revolusi industri yang pertama yaitu kekayaan informasi. Jadi kekayaan informasi ini maksudnya adalah informasi yang sudah diterima dan dikuasai oleh para pedagang dan para pedagang yang berada di perusahaan ini dimanfaatkan untuk sebagai sarana akumulasi kekayaan dan sumber dari komersialisasi mereka. Contohnya yaitu para pengusaha dan pedagang ini dapat mempromosikan hasil produk-produk yang dia buat dan inovasi-inovasi yang telah mereka buat melalui sosial media sebagai parameter untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas dari produknya itu sendiri, sehingga para pedagang dan pedagang dari perusahaan ini bisa mendapatkan feedback dari konsumen mereka secara sosial media
Jadi mereka bisa mengembangkan lagi dan memperbaiki produknya apabila produk mereka mengalami kegagalan. Dan yang kedua yaitu teknosfer. Sebagai fakta bahwa masyarakat saat ini di era revolusi industri 4.0 sudah banyak masyarakat yang memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan sampai saat ini. Contohnya salah satunya adalah teknologi informasi. Dalam hal ini yang menjadikan peluang oleh para pedagang, baik perusahaan ataupun pedagang wira swasta, yang menjadikan ini sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memasarkan produknya dengan menggunakan pasar virtual agar bisa lebih efisien di dalam sosial media maupun di internet. Ketiga, yaitu infosfer. Infosfer ini merupakan suatu bentuk lingkungan yang digunakan sebagai sumber daya jangkau teknologi informasi, tapi tidak hanya berskala lokal, tapi dia bisa juga berkancah internasional ataupun global. Hal ini bisa menjadikan peluang sebagai oleh para wirausahawan dan juga para pedagang agar bisa mempromosikan inovasi-inovasi mereka ke berbagai belahan dunia. Keempat adalah sosiosfer. Sosiosfer ini merupakan salah satu bentuk infosfer yang merupakan bentuk lingkungan informasi yang dimana bentuk lingkungan informasi ini dijadikan sebagai sumber daya jangkauan teknologi informasi yang tidak hanya berskala lokal, tapi ia bisa juga menjadi sarana informasi dalam skala global. Nah, hal ini bisa menjadi peluang sebagai pedagang dan para wirausahawan untuk mempromosikan inovasi produknya ke berbagai belahan dunia. Kelima dari karakteristik revolusi industri 4.0 adalah psikosfer. Psikosfer ini sendiri merupakan suatu kemampuan seseorang untuk bertahan dari dalam era informasi ini sendiri. Dalam hal ini, masyarakat ini harus bisa mengolah pengetahuan mereka dan menjadi kearifan dalam lingkungan sosialnya. Jadi, mereka harus bisa memfilter informasi yang mereka dapat. Baik itu hoax ataupun asli, mereka harus bisa memfilter secara baik. Kemudian, hal ini bisa menentukan tingkat ketahanannya mereka di era revolusi 4.0 itu. Jadi tindakan share dan resharing informasi ini telah didasari dengan nilai-nilai etis agar tidak menciptakan eskalasi kegaduhan publik atau terjadinya perseteruan apabila menerima informasi yang salah ataupun hoax. Tantangan di revolusi industri 4.0 untuk pedagang dan wirausahawan. Seperti yang kita tahu, revolusi industri 4.0 ini kan karena mengembangkan suatu teknologi agar bisa mengefisiensikan pekerjaan manusia dengan menggunakan robot atau kecerdasan buatan. Maka dari itu, kemajuan ilmu pengetahuan ini dan teknologi bisa menjadi sebagai pemicu revolusi industri yang diikuti dengan implikasi-implikasi lain seperti pengangguran, kompetisi manusia, lalu dengan mesin serta tuntutan kompetisi yang makin tinggi di mana manusia harus bisa memiliki kecerdasan lebih yang bisa melampaui teknologi-teknologi tersebut. Kemudian berdasarkan data yang telah kami dapatkan, menurut Profesor Dwi Korta Karnawati pada tahun 2017, karena revolusi industri 4.0 ini dalam 5 tahun mendatang akan menghapus sekitar 35% dari jenis pekerjaan yang diperankan oleh manusia. Karena peran manusia ini digantikan oleh digitalisasi program yang telah diimplementasikan pada beberapa perusahaan. Karena dari teknik digitalisasi program ini memberikan dampak baik yang dapat membuat proses produksi dan juga proses dalam pengerjaan ini memiliki waktu yang lebih cepat dan juga lebih efisien serta mudah didistribusikan secara masif dengan keterlibatan manusia yang sangat minim. Kemudian, hal ini dapat diartikan sebagai revolusi industri dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia karena peran manusia sendiri sudah digantikan oleh peran-peran teknik digitalisasi program yang telah diimplementasikan oleh beberapa pabrik ataupun perusahaan-perusahaan tertentu. Dari tantangan yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, maka dari itu kita memerlukan solusi agar bisa melampaui dari kemampuan teknik digitalisasi program yang telah dibuat oleh manusia tadi agar bisa bertahan di era revolusi industri 4.0 ini. Yang terdapat 3 cara solusi. Yang pertama adalah cara meningkatkan kompetensi diri kita sendiri, di mana kita harus bisa meningkatkan kompetensi kita, yaitu baik dari kemampuan dalam pengetahuan ataupun secara teknologi di bidang-bidang yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 ini, seperti contohnya yaitu bidang keahlian komputer, matematika, arsitektur, serta pengolahan data yang saat ini sedang diperlukan di era revolusi industri 4.0. Dan untuk solusi yang kedua yaitu keterampilan dalam berkomunikasi.
Nah, dari keterampilan berkomunikasi ini, kita sebagai manusia diperlukan kemampuan keterampilan dari berkomunikasi, di mana kita harus bisa bekerja sama secara kolaboratif, serta kita harus bisa mempersuasif konsumen kita agar bisa membeli atau meyakinkan mereka untuk percaya kepada produk kita. Dari sini, dengan cara ini kita bisa mendapatkan kepercayaan dari personal ataupun konsumen yang kita tawarkan produknya. Untuk solusi yang ketiga, yaitu kita sebagai manusia harus bisa belajar dan adaptif, yaitu kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk terus belajar dan belajar, serta beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di era revolusi industri ini agar bisa lolos dari seleksi alam. Setelah untuk presentasi di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yulistia. Saya Yulistia Khairatul Aini, NRP 45, akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik para pelaku bisnis pada era revolusi industri 4.0. Karakteristik yang pertama yaitu perusahaan menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kebanyakan. Semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya solusi ini, maka akan semakin tinggi peluang perusahaan tersebut untuk menjadi besar. Sebagai contoh yaitu Google Search Engine dan juga Google Maps yang membantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada era saat ini. Sebagai contoh lain, dapat kita ambil aplikasi Gojek dan juga Grab yang memberikan layanan seperti GoFood, GoCar, GoSend, dan masih banyak lagi. Selain membantu konsumen, aplikasi ini juga membantu banyak driver online sehingga pendapatannya naik secara signifikan dan bahkan membuka lapangan pekerjaan baru. Karakteristik yang kedua yaitu inovasi tanpa akhir. Perusahaan-perusahaan pada era saat ini tidak pernah puas dengan hasil yang telah dicapainya, sehingga mengundang keramaian untuk menyalurkan inovasinya melalui kompetisi inovasi atau dengan membuat ruang kerja bersama atau co-working space dari perusahaan-perusahaan baru atau startup company. Tak berhenti sampai pencarian inovasi, tetapi perusahaan juga menciptakan ekosistem bagi para startup sehingga ide-ide tersebut diinkubasi dan juga diakselerasi untuk membuat model bisnis sehingga menjadi nilai tambah bagi para investornya. Karakteristik yang ketiga yaitu model monopolistik kapitalisme baru. Sekilas terlihat bahwa perusahaan-perusahaan pada era ini menganut paham sharing ekonomi, sehingga dipersepsikan dapat menjadi solusi terhadap kesenjangan ekonomi. Namun ironisnya, perusahaan-perusahaan pada era ini selalu ingin menjadi pemain utama pada bidang yang digelutinya. Sebagai contoh, mesin pencari yang paling dikenal pada saat ini adalah Google, perusahaan media sosial adalah Facebook, dan pada jasa transportasi adalah Uber. Begitu pula pada perusahaan e-commerce ketika Amazon menguasai pasar di Amerika Serikat, Alibaba di Tiongkok, dan Rakuten di Jepang. Yang keempat yaitu model marketing 3.0. Jika model marketing 1.0 berfokus pada produk dan model marketing 2.0 berfokus pada konsumen, maka model marketing 3.0 lebih dari sekedar itu, di mana perusahaan tidak hanya menganggap konsumen sebagai pengguna produk, tetapi juga melihat konsumen dari multidimensinya sebagai manusia, sehingga konsumen akan memilih produk untuk memenuhi keinginannya untuk berpartisipasi, berkreasi, komunitas, dan idealismenya. Selanjutnya yaitu perilaku perusahaan pelopor pada revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu mengkombinasikan teknologi. Sebagai contoh, perusahaan menggabungkan teknologi 3D printing dengan big data ataupun IoT. Dan yang kedua adalah lonjakan teknologi yang sangat cepat. Seperti yang kita tahu, pada revolusi industri 4.0, teknologi sangat mudah menyebar, sehingga teknologi baru akan sangat mudah usang. Ketiga, perusahaan menawarkan solusi terhadap permasalahan global. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan komersial harus mengadopsi karakter positif yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pelopor pada era revolusi industri 4.0. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menemukan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan bidang yang dikelolanya. Dan yang terakhir yaitu contoh pelanggaran etika perdagangan pada era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Facebook pada tahun 2018. Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC resmi menjatuhkan sanksi kepada Facebook atas skandal Cambridge Analytica dan kasus-kasus kebocoran data serupa.
Denda tersebut dijatuhkan sebab Facebook terbukti lalai dalam melindungi privasi dan juga data pribadi para penggunanya sehingga digunakan oleh pihak ketiga. Selain itu, Facebook juga terbukti menggunakan nomor telepon para penggunanya untuk kepentingan iklan dan menyalahgunakan fitur face recognition yang terdapat pada layanan Facebook. Contoh yang kedua yaitu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Zoom. Zoom mengalami beragam masalah keamanan dalam beberapa minggu terakhir, termasuk Zoom booming, kebocoran data pribadi, tidak adanya enkripsi end-to-end, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.